Dunia keuangan Indonesia kembali diguncang oleh sebuah skandal besar yang mengejutkan banyak pihak. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada salah satu bank terbesar dan paling berpengaruh di tanah air, yaitu Bank Rakyat Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan BRI. BRI, sebagai bank milik negara yang telah lama dipercaya masyarakat, kini harus menghadapi ujian berat terkait integritas dan transparansi dalam operasionalnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara resmi membuka penyelidikan atas dugaan korupsi besar-besaran dalam pengadaan mesin Electronic Data Capture atau ADC di lingkungan BRI. Proses pengadaan ADC yang seharusnya transparan dan efisien justru diduga menjadi ladang permainan kotor, mulai dari manipulasi tender hingga markup harga yang merugikan negara. Nilai proyek ini mencapai triliunan rupiah, dan besarnya dana yang terlibat membuat kasus ini menjadi perhatian utama publik dan para pengamat ekonomi. Banyak pihak khawatir jika kasus ini tidak diusut tuntas, kepercayaan masyarakat terhadap BUMN, khususnya BRI, bisa semakin tergerus. Skandal ini menjadi sorotan karena menyangkut integritas BUMN yang melayani jutaan rakyat dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. KPK bergerak cepat setelah menemukan bukti awal yang kuat, menargetkan individu-individu kunci, serta sistem yang memungkinkan terjadinya penyelewengan dana negara. Penyelidikan ini melibatkan audit forensik, pemeriksaan dokumen, hingga pemanggilan sejumlah pejabat dan pihak swasta yang diduga terlibat. Masyarakat luas berharap KPK benar-benar membongkar kasus ini hingga ke akar-akarnya demi memulihkan kepercayaan publik yang sempat terguncang. Skandal ini menjadi pengingat keras bahwa korupsi bisa merusak institusi manapun, bahkan yang selama ini dianggap paling kokoh dan terpercaya. Tindakan tegas dan transparan dari KPK sangat dinantikan, bukan hanya untuk menghukum para pelaku, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan dan BUMN secara keseluruhan. Proyek pengadaan mesin ADC BRI yang kini tengah diselidiki oleh KPK bernilai fantastis, mencapai sekitar 2,1 triliun rupiah. Angka ini bukan hanya mencerminkan besarnya investasi, tapi juga besarnya tanggung jawab dalam pengelolaan dana publik. Proyek ini menjadi sorotan karena melibatkan dana negara yang seharusnya digunakan untuk memperkuat infrastruktur pembayaran digital di Indonesia. Proses pengadaan berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024, periode yang cukup panjang untuk sebuah proyek strategis nasional. Selama rentang waktu ini, KPK menemukan indikasi adanya penggelembungan harga yang signifikan, di mana harga mesin ADC diduga jauh melebihi harga pasar. Selain itu, penunjukan vendor diduga tidak mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga membuka celah terjadinya praktik-praktik curang. Aliran dana ilegal pun terendus, memperkuat dugaan adanya korupsi terorganisir dalam proyek ini. Mesin ADC sendiri merupakan tulang punggung ekosistem pembayaran digital nasional. Dengan EDC, transaksi di berbagai sektor, mulai dari retail hingga UMKM, menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Korupsi dalam proyek ini bukan hanya menyebabkan kerugian negara secara finansial, tetapi juga menghambat kemajuan ekonomi digital. Pedagang kecil yang seharusnya diuntungkan justru dirugikan karena distribusi EDC yang tidak merata dan kualitas layanan yang menurun. Modus korupsi diduga melibatkan kolusi antara pejabat internal BRI dan pihak vendor. Mereka bekerja sama untuk mengatur tender, menentukan pemenang, dan membagi keuntungan secara tidak sah. Penyelidikan KPK kini fokus pada seluruh tahapan, mulai dari perencanaan anggaran, proses tender, hingga kesesuaian spesifikasi barang yang diadakan. Setiap dokumen dan kontrak diperiksa secara detail untuk mengungkap pola korupsi yang terjadi. Uang yang seharusnya digunakan untuk memperluas jaringan pembayaran digital dan mendukung inklusi keuangan justru diduga mengalir ke kantong pribadi oknum-oknum tertentu. Pengungkapan kasus ini sangat krusial, bukan hanya untuk mengembalikan kepercayaan publik, tetapi juga untuk memastikan program strategis nasional benar-benar berjalan tanpa korupsi dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. KPK langsung bergerak dengan penggeledahan di dua lokasi strategis terkait kasus EDC BRI. Tim penyidik mengamankan dokumen proyek, kontrak vendor, laporan keuangan, dan catatan transaksi. Bukti elektronik seperti data percakapan, email, dan transaksi digital juga disita. Jejak uang dan komunikasi digital diharapkan membuka tabir aliran dana korupsi.
Forensik Digital KPK menganalisis perangkat untuk menemukan bukti otentik persekongkolan. Penyitaan ini menjadi fondasi kuat untuk menjerat pelaku. KPK sangat teliti mengumpulkan bukti, memastikan tuduhan korupsi tak mudah dipatahkan di pengadilan. Langkah ini menegaskan keseriusan KPK membongkar skandal di BRI. KPK memanggil saksi kunci, termasuk mantan Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto. Pemeriksaan ini menandakan KPK tak ragu menyentuh manajemen puncak. Catur dimintai keterangan soal perencanaan, anggaran, lelang, dan penunjukan vendor EDC. Fokus penyidik apakah ada intervensi, arahan khusus, atau kejanggalan selama proyek berjalan. Keterangan dari jajaran direksi penting untuk memetakan rantai komando dan titik rawan korupsi. Status Catur masih sebagai saksi, namun keterangannya bisa mengarahkan penyidik ke aktor utama. Publik menanti hasil pemeriksaan ini sebagai kunci pengungkapan kasus. KPK mencegah 12 orang bepergian ke luar negeri demi kelancaran penyidikan kasus EDC BRI. Pencegahan diajukan ke Ditjen Imigrasi, berlaku minimal 6 bulan dan bisa diperpanjang. Tujuannya memastikan saksi kunci dan calon tersangka tetap tersedia untuk pemeriksaan. Nama-nama yang dicegah belum diumumkan, namun mereka diduga berperan sentral dalam kasus ini. Langkah ini menandakan penyidikan telah mengerucut pada individu-individu kunci. Pencegahan ini juga memberi sinyal tegas ruang gerak pelaku kini diawasi ketat. Hingga awal Juli 2025, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus EDC BRI. KPK masih menggunakan sprindik umum, memberi fleksibilitas memeriksa siapapun yang terlibat. Strategi ini memungkinkan pengumpulan bukti lebih leluasa sebelum penetapan tersangka. Pendekatan ini juga menghindari gugatan pra-peradilan akibat penetapan tersangka prematur. Ketua KPK berjanji akan mengumumkan detail kasus dan nama tersangka secara transparan di waktu yang tepat. Pengumuman resmi akan dilakukan bersamaan dengan upaya paksa seperti penangkapan. Publik menanti siapa dalang utama di balik skandal triliunan rupiah ini. Penanganan kasus BRI sejalan dengan kebijakan anti korupsi pemerintahan baru Presiden Prabowo. Pemerintahan ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah prioritas utama, tidak hanya sebagai janji politik, tetapi juga sebagai langkah nyata untuk membangun kepercayaan publik. Di bawah kepemimpinan baru, upaya pencegahan dan penindakan korupsi di semua sektor, khususnya di lembaga keuangan negara, semakin diperkuat. Komitmen ini tercermin dalam program Astacita yang menekankan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Astacita menjadi pedoman strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum, sekecil apapun, akan ditindak tegas. Tidak ada kompromi bagi pelaku korupsi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Langkah KPK di BRI adalah implementasi nyata sinergi antara penegak hukum dan pemerintah. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. KPK, bersama aparat penegak hukum lainnya, terus memperkuat koordinasi untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan adil. Penindakan di sektor keuangan BUMN menjadi pesan kuat, tak ada institusi yang kebal hukum. Setiap pelanggaran akan diusut tuntas, tanpa memandang status atau jabatan. Hal ini penting untuk menjaga integritas lembaga keuangan negara, yang berperan vital dalam perekonomian nasional. KPK berharap momentum ini mendorong perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi sistemik. Dengan adanya kasus ini, diharapkan seluruh BUMN dan instansi pemerintah semakin sadar akan pentingnya pengawasan internal dan penerapan prinsip transparansi dalam setiap aktivitas bisnis. Kasus BRI harus jadi pelajaran bagi seluruh BUMN untuk memperkuat pengawasan dan transparansi. Setiap institusi diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal, serta meningkatkan budaya integritas di lingkungan kerja. Keberhasilan membongkar kasus ini akan jadi kemenangan bagi rakyat Indonesia yang mendambakan negara bersih korupsi. Ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih adil, di mana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara semakin kuat, serta tercipta iklim investasi yang sehat dan berdaya saing tinggi. Sektor keuangan adalah jantung ekonomi. Korupsi di dalamnya berdampak sistemik.
Korupsi di bank seperti BRI membuat aliran modal tak efisien, biaya naik, dan kepercayaan publik runtuh. Uang negara yang seharusnya untuk pembangunan justru hilang ke kantong pribadi. Dampaknya, biaya operasional bank naik, nasabah terbebani, dan rakyat kecil jadi korban. Skandal di BUMN keuangan juga menggerus kepercayaan investor, menghambat pertumbuhan ekonomi. Memberantas korupsi di sektor keuangan adalah keharusan demi masa depan ekonomi Indonesia. Sektor keuangan yang bersih akan memperlancar pembiayaan UMKM dan menarik investasi. Sistem keuangan sehat menciptakan ekonomi kuat dan kesejahteraan merata. Penyidikan KPK atas skandal EDC BRI jadi harapan banyak pihak untuk keadilan. Penegakan hukum tanpa pandang bulu akan jadi presiden penting dalam pemberantasan korupsi. Harapan publik, kasus ini jadi momentum perbaikan sistem tata kelola BUMN. Evaluasi menyeluruh harus melahirkan pengawasan lebih kuat dan budaya anti korupsi. Sinergi pemerintah dan KPK sangat krusial agar penyidikan bebas intervensi. Keberhasilan membongkar kasus ini akan buktikan keseriusan Indonesia membangun tata kelola bersih. Semoga langkah KPK jadi titik balik menuju Indonesia yang adil, bersih, dan sejahtera.